Dulu, saya dimasukkan oleh orang tua saya ke sebuah SD yang bisa dikatakan sebagai salah satu SD terbaik di kota tempat saya tinggal. Dan saya melanjutkan ke sebuah SMP yang bisa dikatakan favorit juga, begitu pula dengan SMA. Jalur masuk yang saya tempuh, itu jalur tes untuk SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA, jalur yang tersedia itu adalah jalur nilai ujian nasional. Banyak teman-teman saya yang ingin masuk ke SMA itu, tetapi harus gagal karena memang standar yang menjadi syaratnya itu cukup tinggi, bahkan untuk pelajar-pelajar dari SMP favorit sekalipun. Dan jika bicara soal favorit, maka ini maksudnya adalah 2-3 sekolah terbaik di kota ini. Dan favorit di sini artinya adalah isinya, bukan sekolahnya. Dengan kata lain adalah bukan sekolahnya yang membuat muridnya terkenal, tapi muridnya lah yang membuat sekolahnya terkenal. Tapi itu cerita saya. Untuk sekarang, ada sebuah sistem baru yang diberlakukan dan sistem itu bernama zonasi. Secara sederhana, sistem zonasi ini adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang indikator utamanya adalah tingkat kedekatan tempat tinggal calon siswa ke sekolahnya. Jadi, jika seorang siswa tinggal di tempat yang satu zona dengan sekolah yang akan ia tuju, maka ia berpeluang untuk masuk ke sekolah itu. Menurut Kementerian Pendidikan, ini bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Nah, dengan sistem ini jelas, apa yang kita sebut sebagai sekolah favorit, itu akan hilang atau setidaknya hilang esensinya. Tapi memang itulah tujuannya, karena favoritisme itu katanya dianggap sebagai ketimpangan. Menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kuota zonasi SD itu ada di angka 70%. Sedangkan SMP dan SMA itu ada di angka minimal 50%. Tapi poinnya adalah untuk jalur prestasi itu 15%, kecuali untuk sekolah-sekolah dengan daya tampung yang besar. Itu bisa 30%. Tapi prestasi di sini itu sudah dicampur antara akademik dan non-akademik. Saya tidak memandang alasan dari Kementerian Pendidikan itu salah, tapi inilah testimoni saya yang mengenyam pendidikan di masa ketika apa yang disebut sebagai sekolah favorit itu masih benar-benar ada. Pertama, saya berasal dari keluarga yang sangat mempedulikan soal pendidikan, tapi bukan keluarga yang kelebihan uang. Ketika saya bilang tadi saya dimasukkan SD swasta, itu adalah upaya penghematan habis-habisan untuk bisa membayar SPP-nya ya. Oke, sepanjang sejarah, hampir tidak ada saya diizinkan untuk bolos ketika tidak mood sekolah. Berbeda dengan tetangga-tetangga saya yang mewajarkan hal ini. Mewajarkan jika anak-anak mereka, para orang tua, itu tidak sekolah sekali dua kali karena tidak mood. Lalu mereka, si anak-anak ini akan main-main di kampung, di desa itu lari-lari sama teman-teman yang bolos juga di hari itu. Sedangkan saya ada di sekolah favorit. Menurut Anda, bagaimana dengan teman-teman saya yang lain di sekolah? Ya, mereka sama seperti saya. Tidak ada bolos kecuali sakit dan izin. Sehingga ini terdengar sangat narsis ya, tapi katakanlah jika saya dibandingkan dengan tetangga-tetangga saya, maka saya adalah anak dengan kemampuan akademis terbaik. Tapi jika itu di sekolah, maka saya adalah anak yang sangat rata-rata. Memiliki teman-teman yang berlari sangat kencang itu tentu membuat saya tergusur. Oleh karena itu, saya menginginkan untuk masuk ke SMP favorit, karena memang mayoritas teman-teman saya pun menginginkan hal yang sama. Dan hal ini terjadi lagi di SMP, sehingga kami berbondong-bondong untuk daftar ke SMA favorit juga. Dan inilah salah satu manfaat terbesar yang saya akui yang diberikan oleh sekolah favorit, yaitu siswa-siswanya itu memiliki visi yang sangat tinggi. Secara relasi pun jelas sangat menguntungkan. Saya sebagai orang yang minim privilege itu bisa berteman dengan orang-orang yang memiliki privilege lebih. Dan manfaatnya semakin terasa ketika kami sudah dewasa. Iklim persaingan ketat ini membuat saya mendobrak batas-batas kemampuan. Dan karena hal ini pula lah, pola pikir saya bisa menjadi seperti sekarang. Sebagai mahasiswa, dulu saya bergabung ke dalam sebuah organisasi paguyuban mahasiswa rantau. Dan di sana ada sebuah agenda untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan tinggi ke sekolah-sekolah di kota tempat saya tinggal atau tempat saya berasal gitu ya. Dan di sekolah-sekolah ini kami selalu tanya, siapa yang ingin lanjut kuliah? Maka tidak ada
atau hanya 1 atau 2 saja yang angkat tangan. Itu pun yang angkat tangan ini kadang-kala terasa seperti menghargai saja kami sebagai bintang tamu. Tidak berhenti sampai di situ, siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi minoritas ini, masih besar ada kemungkinan untuk terus tergerus ambisinya karena teman-temannya yang mayoritas. Dan dengan sistem zonasi, pelajar-pelajar paling ambisius tidak lagi berkumpul di satu tempat untuk saling tarik-menarik menuju puncak. Saya tidak pegang data jelasnya, tetapi lulusan SMA yang lolos perguruan tinggi favorit nasional dari kota saya ini berkurang drastis semenjak zonasi ini diterapkan. Sumber informasinya adalah organisasi paguyuban mahasiswa rantau yang saya pernah jadi anggotanya. Kebetulan saya masih punya akses ke sana. Sebelum konten ini dibuat, saya sempat melakukan sebuah survei kecil-kecilan di sosial media pribadi saya untuk mencari orang yang merasa sistem zonasi ini lebih baik daripada sistem seleksi. Dan hasilnya kontra semua. Apalagi masih marak terjadi jual beli kursi dan manipulasi zona. Ini adalah testimoni saya yang tumbuh di sebuah kabupaten 5 besar termiskin di Jawa Barat. Menurut saya, keberadaan sekolah favorit ini sangatlah penting. Bukan soal ego, tapi biarkanlah anak-anak terbaik mendapatkan kualitas pendidikan terbaik. Dan biarkanlah anak-anak terbaik mendapatkan persaingan yang terbaik. Untuk orang kaya tentu mudah sekali. Jika mereka cukup ambisius di dalam pendidikan, yang mereka tinggal masukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah swasta paling bergengsi di Indonesia. Mereka tidak peduli SPP-nya berapa, mereka tidak peduli biaya transportnya berapa. Mudah bagi mereka. Tapi bagaimana dengan orang yang biasa saja secara ekonomi, yang kebetulan tinggal di sebuah zona yang semangat belajarnya rendah? Apakah mereka harus terjebak di sebuah lingkungan yang tidak mendukung perkembangan? Seandainya ada 2 atau 3 sekolah yang hanya menerima siswa dari jalur seleksi saja, katakanlah sebagai pilot project atau sebagai wadah siswa-siswa paling ambisius di suatu daerah, sepertinya itu cukup. Dan tidak apa-apa jika sekolah yang lain itu menerapkan sistem zonasi full. Saya tidak berniat untuk merendahkan atau menghina pihak manapun, tetapi jika pemerataan berarti mundur bersama, maka saya lebih memilih untuk maju sendiri. Di dunia ini, di negara ini, ada yang namanya ketimpangan semangat belajar. Tetapi kenapa ketimpangan kualitas pendidikan begitu dipermasalahkan? Padahal ketimpangan yang terjadi karena sistem seleksi ini bukanlah ketimpangan si kaya dan si miskin. Bagi saya, keadilan itu bukan soal memberi hadiah yang sama besar antara si rajin dan si malas, tetapi memberi hadiah sesuai dengan effort masing-masing.